Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita melihat satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu museum di ex-camp Vietnam atau yang sering disebut Kampung Vietnam, tempat pengungsian para pengungsi Vietnam pada tahun 1979 sampai tahun 80-an. Nah, tempat ini sekarang dijadikan sebagai museum, tempat bersejarah, dan di dalamnya teman-teman nanti kita akan lihat ada banyak sekali dokumentasi perjalanan dari sejarah camp Vietnam ini sampai saat ini, dan sampai saat ini masih terus terpelihara dengan baik teman-teman. Masih ada satuan pengaman yang terus berjaga di sini, dan tempat ini juga dulu ketika masih ada pengungsi dari Vietnam, ini adalah kantor dari komando satuan pengamanan yang bertugas untuk mengamankan para pengungsi yang tinggal di area ini, atau juga merupakan kantor Brimob. Sekaligus di depannya juga ada bekas penjara yang dijadikan sebagai penjara untuk pembinaan para warga Vietnam yang mungkin bermasalah. Nah, teman-teman ikuti perjalanan ini. Ini adalah bekas gedung kantor dulu, dan saat ini difungsikan sebagai museum, dan di dalam ini ada banyak sekali foto-foto, bahkan peralatan-peralatan yang dulu digunakan di tempat ini karena sangat bersejarah sekali. Nah, teman-teman, ini tempatnya. Kita nanti akan berkeliling. Saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling melihat situasi tempat ini, yang banyak sekali gambar dokumentasi yang menceritakan tentang situasi tempat ini dulu. Ini dia teman-teman, situasi depan museum. Nah, ada motor yang paling bersejarah dari tahun 1970-an sampai hari ini teman-teman dimuseumkan, bukti sejarah. Nah, mari teman-teman kita berkeliling untuk melihat foto-foto dokumentasi kegiatan dari para pengungsi Vietnam, bahkan juga pejabat-pejabat Vietnam yang dari dulu tinggal di tempat ini, bahkan juga pejabat-pejabat negara Indonesia yang mengunjungi tempat ini untuk memberikan bantuan bagi para pengungsi pada waktu itu. Nah, teman-teman, bagus sekali kalau teman-teman ingin belajar sejarah, mengetahui sejarah tentang keberadaan camp Vietnam ini. Di sini semua terpampang dengan jelas sejak tahun berapa mereka terdampar dengan kapal yang mereka tumpangi dari Vietnam, yang terdampar di kepulauan di Laut Natuna, dan padanya kapal mereka ditarik dari Laut Natuna menuju ke Batam, dan padanya mereka ditempatkan atau dibuatkan tempat untuk mereka tinggal sementara di tempat ini. Ini adalah salah satu pulau yang sebenarnya pulau tersendiri, terpisah dari Batam, tapi saat ini sudah terhubung dengan jembatan. Kalau Bapak Ibu teman-teman yang pernah ke Batam tahu jembatan Barelang itu ada sekitar 6 jembatan, mulai jembatan 1 sampai 6. Nah, itu menghubungkan pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Jadi beda-beda pulau tapi terhubung jembatan sampai ke jembatan 6. Nah, teman-teman, dulu tempat ini dijadikan sebagai camp untuk para pengungsi karena tempat ini bisa diisolasi untuk para pengungsi. Misalkan ketika bermasalah dan mereka ingin lari, tempat ini bisa dengan mudah diisolasi. Atau juga di tempat ini juga mudah untuk mereka misalkan melakukan aktivitas karena dekat dengan lautan, dan untuk evakuasi melalui jalur laut juga itu mudah teman-teman. Nah, ini dia situasi tempat museumnya teman-teman. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Batam, belum sah rasanya kalau belum sampai ke tempat ini. Jadi kalau ditanya pernah ke Batam, pernah. Sudah pernah sampai ke camp Vietnam atau kampung Vietnam belum? Oh, belum pernah. Oh, berarti belum sah sampai di Batam berarti. Karena kampung Vietnam ini berada di antara jembatan 5 dan menuju titik 0 km dari Pulau Batam.
Nah, ini situasinya teman-teman, foto-foto, gambar-gambar yang ada di Camp Vietnam di museumnya. Di tempat ini teman-teman kita masih bisa menjumpai bekas bangunan yang dulu digunakan sebagai tempat tinggal, dan salah satunya adalah bangunan yang digunakan sebagai kantor untuk satuan atau komando pengamanannya, lalu bekas rumah sakit atau puskesmas, rumah sakit PMI yang dulu digunakan untuk sebagai fasilitas kesehatan bagi para pengungsi. Lalu ada juga gereja, ada gereja Protestan, lalu ada juga gereja Katolik. Gereja Katoliknya sampai sekarang masih digunakan. Lalu ada juga bekas bangunan-bangunan lain. Ada juga teman-teman, ada vihara yang saat ini sedang dalam tahap renovasi dan sampai saat ini juga masih digunakan. Nah, banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang dulu sekitar tahun 79 digunakan oleh para pengungsi Vietnam yang terdampar di Laut Natuna, lalu dievakuasi ke Batam dan ditempatkan di Pulau Galang ini. Nah, para pengungsi ini teman-teman berangkat dari Vietnam menggunakan 2 kapal kayu, yang kapalnya juga sekarang sudah bangkai kapalnya dimuseumkan juga ada di dekat sini teman-teman, dekat kantor ini, dekat museum ini. Kapal yang memang benar-benar mereka gunakan pada waktu itu, tapi karena kondisi kayunya sudahlah rapuh, akhirnya sekarang di modelnya masih sama, tapi perahunya sudah, kayu-kayunya sudah hancur, dan itu sekarang ini kondisinya masih ada, tapi itu sudah disemen, sudah dipatenkan dengan semen. Tapi bentuk kapal yang mereka gunakan masih sama persis seperti kapal yang dulu mereka gunakan dari Vietnam sampai ke Indonesia. Nah, ini teman-teman site mapnya atau peta Pulau Galang yang dulu digunakan untuk tempat tinggal para pengungsi. Ada camp-campnya, ada rumah-rumah yang mereka tempati sebagai tempat tinggal, lalu ada perkantoran, ada rumah sakit, ada tempat-tempat ibadah, lalu juga makam, pekuburan para pengungsi Vietnam yang meninggal di sini juga masih ada, makamnya semua masih ada. Sebagian besar masih ada karena memang tidak dipindahkan oleh keluarganya. Nah, foto-foto ini teman-teman merupakan bukti sejarah yang menceritakan tentang perjalanan para pengungsi dan juga sejauh mana kunjungan dari waktu itu ada Presiden Soeharto, lalu juga para menteri, lalu juga pejabat-pejabat lain, pejabat-pejabat pemerintah dari Indonesia maupun dari negara lain yang berkunjung ke tempat ini. Nah, ini adalah contoh kartu tanda pengenal yang dulu digunakan untuk para pengungsi. Dan teman-teman, ketika para pengungsi ada di sini, para relawan yang paling utama ditempatkan di sana untuk menjadi relawan dan membantu para pengungsi adalah dari PMI Palang Merah Indonesia, karena mereka sekaligus mendirikan rumah sakit yang disebut dengan rumah sakit PMI yang digunakan untuk menolong membantu para pengungsi yang mungkin mengalami masalah kesehatan. Nah, ini kapalnya teman-teman. Kapalnya mereka terdampar di perairan Natuna dan akhirnya oleh pemerintah Indonesia mereka ditarik, diungsikan dari Natuna menuju ke Batam dan lanjut ke Pulau Galang, dan mereka tinggal di Pulau Galang, diisolasi di sana untuk tidak bergabung dengan penduduk asli, supaya dengan mudah mereka bisa diatur atau dilakukan pendataan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini adalah para guru yang dulu ditugaskan untuk menjadi guru mengajar di sekolah-sekolah di Camp Vietnam ini, karena dulu ada juga sekolah teman-teman bagi anak-anak yang tinggal di sini. Bahkan di sini juga ada monumen kemanusiaan kalau tidak salah, untuk memperingati peristiwa-peristiwa kemanusiaan bersejarah di mana ada pembunuhan kalau tidak salah anak, yang ada monumennya. Nah, ini adalah alat-alat dapur, alat-alat kantor, ada mesin tik, ada radio dan lain sebagainya yang dulu
digunakan di camp Vietnam ini. Alat-alat dapurnya, lalu juga alat-alat pertanian, ada piring, ada tape radio, ada mesin tik. Teman-teman dulu tahun 79 mereka menggunakan ini mesin tik. Nah, ini ada keyboard komputer, rupanya waktu itu sudah ada juga tahun 79. Nah, telepon. Oke, teman-teman, jadi ini adalah sisa-sisa bukti sejarah yang menunjukkan kepada kita tentang perjalanan sejarah daripada pengungsi Vietnam yang dulu pernah mengungsi dan dibantu oleh pemerintah Indonesia untuk diberikan tempat tinggal. Mereka bisa tinggal dan hidup di sini sampai pada akhirnya sekitar tahun 80-an kalau tidak salah mereka kembali ke daerah asal mereka. Nah, ini adalah peta evakuasi. Wow, ada buku-buku bersejarah. Nah, teman-teman, di depan ini adalah bekas penjara. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu, kita akan coba lihat bersama. Ini adalah bekas penjara yang dulu digunakan untuk pembinaan dari warga. Ini penjaranya, teman-teman. Digunakan untuk pembinaan warga Vietnam yang mungkin bermasalah atau melakukan kejahatan. Di sinilah mereka ditahan di penjara di sini. Ini penjaranya, teman-teman. Dinding kiri kanan sama belakangnya masih terbentuk dari kayu, tapi depannya ini sudah tirai besi. Sinilah mereka dipenjara ketika melakukan kejahatan. Ini penjaranya, teman-teman. Ini adalah markas Brimob yang dulu digunakan oleh